Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Kini, firasat itu kembali berdentum dalam dada. Dengan gerak cepat namun tenang, Rangga mengarahkan pandangan tajamnya langsung ke arah kamar mandi kaca. Kaca buram tak mampu menghalangi penglihatannya yang tajam bagai elang. Dari jarak sedekat itu, ia bisa melihat dengan sangat jelas segala yang terjadi di balik tirai transparan itu. Namun tampak kosong. Hampa. Namun firasat bahaya tidak berkurang, malah semakin menusuk. Hatinya berkata sesuatu ada di sana. Sesuatu yang mengintai. Dengan sigap, Rangga membentuk medan elektromagnetik di sekitar tubuhnya. Radius 2 meter menjadi lautan energi listrik yang siap meledak. Tangan kanannya terulur, siap menghantam atau menghalau serangan apapun yang datang mendadak. Ia percaya diri. Bahkan peluru pun bisa ia hancurkan sebelum sempat menyentuh kulitnya. Apalagi manusia biasa jika ia mau, cukup alirkan listrik bertegangan tinggi. Musuh akan roboh tanpa suara, bahkan tanpa sempat menghela napas kedua. Keyakinan itulah yang membuat Rangga maju tanpa ragu. Langkahnya mantap. Tangannya meraih gagang pintu kaca. Dan saat pintu itu terbuka, sosok putih anggun muncul seperti kilat. Cahaya pedang menyambar, turun deras seperti sambaran petir. Kecepatannya luar biasa, ujung bilahnya tajam bagai silet. Jika lawannya orang biasa, pastilah kepala sudah terbelah sebelum sempat bereaksi. Tapi bukan Rangga. Firasat bahaya yang sempat menggema di hati Rangga langsung lenyap begitu serangan itu dilancarkan. Seolah-olah ia telah mengetahui setiap detik serangan itu akan datang. Tubuhnya bergeser sedikit, cukup untuk menghindari sabetan maut. Tapi Rangga tidak hanya menghindar. Dalam waktu bersamaan, tangannya bergerak cepat seperti kilat, dan tepat ketika bilah pedang hendak mengenai bahunya, telapak tangannya lebih dulu menghantam pergelangan tangan lawan. Ah! Teriakan kesakitan pecah. Pedang panjang terlepas dari genggaman. Sosok wanita itu terdorong mundur, tersandung ke dalam kamar mandi. Perempuan? Dari suara erangannya, Rangga langsung tahu jenis kelamin lawannya. Ia masuk ke dalam kamar mandi, dan matanya langsung menemukan penyerang itu. Seorang wanita cantik berdiri di hadapannya, posisi tubuhnya masih dalam sikap siaga. Tubuhnya ramping namun penuh lekuk yang menggoda. Ia mengenakan celana ketat putih yang membungkus kakinya dengan sempurna, seolah menggambarkan siluet Dewi Perang dari negeri Sakura. Atasannya juga ketat, memperlihatkan bentuk dada yang montok dan menantang. Pinggangnya ramping bak ular air, dan senyum dingin di bibirnya menambah kesan angkuh serta misterius. Sosoknya benar-benar mematikan. Bukan hanya kecantikannya, tapi juga aura pembunuh yang menyelimutinya. Bagian yang besar benar-benar besar, bagian yang kecil benar-benar kecil. Tubuh ideal yang seolah diciptakan untuk membangkitkan hasrat sekaligus rasa takut. Wanita ini adalah Sakurako, pembunuh terbaik dari organisasi Sakura Killer. Pemangsa yang dikirim oleh Rizky Adikusuma. Dan kini, ia berdiri di hadapan Rangga siap bertarung sampai akhir. Hanya saja, Rangga tidak dapat melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wajahnya tertutup syal putih yang rapat, bahkan ikat rambutnya pun berwarna sama. Namun dari kulit putih halus yang tersisa di luar, ditambah siluet tubuh yang seksi dan angkuh, tak perlu melihat wajah pun sudah bisa dipastikan bahwa penampilan wanita ini pasti sangat memukau cantik luar biasa. Meski begitu, Rangga tidak tergoda sedikit pun. Nalurinya sebagai pejuang lebih dominan daripada nafsu sesaat. Hanya ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ia baru saja mengamati kamar mandi dengan saksama sebelum masuk, dan yakin betul tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Lalu bagaimana mungkin wanita ini bisa muncul secara tiba-tiba? Rangga tidak percaya pada kekuatan metafisik atau kemampuan tembus pandang ala dunia gaib. Ia yakin, wanita ini pasti menggunakan teknik tersembunyi yang unik, atau metode penyamaran yang sangat canggih hingga bisa lolos dari penglihatannya. Dan poin penting lainnya, ia juga ingin tahu siapa dalang di balik pembunuhan ini. Apakah benar Rizky Adikusuma? Atau ada pihak ketiga yang belum terduga? Sementara Rangga menilai lawannya dengan tenang, mata wanita itu pun tak kalah tajam mengamatinya. Sorot matanya penuh pertanyaan, bercampur rasa tak percaya. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa serangan membunuh yang telah disiapkannya dengan sempurna bisa dilumpuhkan oleh Rangga hanya dengan satu gerakan santai. Bahkan senjata andalannya saja mudah direbut. Tak hanya itu, Rangga seolah-olah bisa membaca setiap gerakannya sebelum ia bertindak. Wanita itu merasa seperti telanjang di hadapan Rangga. Tidak ada rahasia, tidak ada trik, tidak ada kesempatan untuk menyerang lagi. Semua yang ia banggakan selama ini teknik ninjutsu warisan tuannya. Siluman yang membuatnya nyaris tak terlihat, serta keahliannya membunuh tanpa jejak semua lenyap dalam sekejap. Dari semua pembunuh elit di organisasi Sakura Killer, dialah yang paling diandalkan. Banyak misi sulit berhasil karena dirinya lah yang menjalankannya. Namun di depan Rangga, semua itu terasa sia-sia. Kekuatannya tak ubahnya seperti kertas basah. Dan sorot mata dingin Rangga seolah menusuk jiwa, membuatnya tak mampu berkelit lagi. Di saat itulah,
10 cara pelarian muncul dalam pikirannya. Tapi sayang, tak satu pun memberinya keyakinan. Ia sadar, kali ini tak ada jalan keluar. Bahkan jika ia mencoba kabur, Rangga akan menangkapnya secepat kilat. Maka, ia menyerah. Tanpa protes. Tanpa perlawanan. Ia tahu, ia bukan sekadar kalah. Ia kalah total. Siapa kamu? Mengapa kamu datang untuk membunuhku? Dan siapa yang mengirimmu? Pertanyaan Rangga terlontar tenang, tanpa emosi. Ia tidak buru-buru. Ia hanya berdiri, memandang wanita itu dengan tatapan dingin namun penuh keyakinan mutlak. Keyakinan seorang penguasa yang tahu musuhnya tak punya peluang. Energi listrik masih mengelilingi tubuh wanita itu. Jika Rangga menghendaki, ia bisa langsung membunuhnya tanpa menyentuh sedikit pun. Tapi ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin jawaban dulu. Jika aku katakan akulah yang ingin membunuhmu, apakah kau percaya? Wanita itu menjawab dengan suara lembut nan menggoda. Sebuah suara yang indah, menyenangkan didengar. Suara yang mampu menggetarkan hati para pria, membangkitkan hasrat dan rasa ingin tahu. Namun meski ia tampak pasrah, tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada semacam keyakinan bahwa Rangga tidak akan membunuhnya. Seolah ia tahu, Rangga adalah jenis lawan yang tidak akan membunuh tanpa alasan. Padahal, dari caranya berbicara dalam bahasa Mandarin, Rangga bisa memastikan satu hal, wanita ini bukan orang Tionghoa. Dari logat bicaranya yang tersentak dan sedikit kaku, ia jelas berasal dari Jepang. Dan dengan latar belakangnya yang seperti itu, seorang ninja cantik dari Jepang dengan kemampuan membunuh tingkat tinggi, Rangga mulai mengerti mengapa ia ada di sini. Ini pasti kerjaan organisasi Sakura Killer. Dan di balik semua ini, pasti ada tangan Rizky Adikusuma. Senyuman tipis mengembang di sudut bibir Rangga. Dengan tenang ia berkata, aku percaya. Tapi kau pasti punya alasan, bukan? Tidak perlu alasan, jawab wanita itu dingin. Suaranya tetap lembut namun penuh keyakinan. Tapi sebaiknya kau lepaskan aku. Jika kau berani membunuhku, besok adalah hari peringatanmu. Rangga terlihat semakin tertarik. Matanya menyipit sedikit. Intuisinya tidak salah, wanita ini jelas bukan pembunuh biasa. Tak mungkin seorang pembunuh rendahan memiliki ketenangan dan kepercayaan diri seperti ini. Apa maksudmu? Tanya Rangga, nada suaranya masih datar, tapi rasa ingin tahunya mulai membara. Wanita itu menegakkan tubuhnya. Meski berada dalam cengkeraman medan listrik Rangga yang bisa membunuhnya dalam sekejap, ia tetap menjaga wibawa. Ia tak ragu mengungkap identitasnya. Karena aku Inoue Sakurako. Dan ayahku adalah Inoue Ishio. Nama itu saja cukup membuat udara di sekitar mereka berubah. Inoue Ishio sosok yang dikenal sebagai salah satu pemilik kekuatan ekonomi dan politik terbesar di Asia. Nama yang disegani bahkan oleh para pemimpin besar negara. Konsorsium Inoue yang dipimpinnya bukan hanya sebuah bisnis, melainkan dinasti kekuatan yang mencakup pengaruh di bidang militer, teknologi, hingga dunia gelap. Wajah Rangga berubah sedikit. Ia memang menduga wanita ini memiliki latar belakang penting, tapi ia tak menyangka bahwa Sakurako adalah putri tunggal dari Inoue Ishio sekaligus tunangan resmi Rizky Adikusuma. Sekarang segalanya menjadi jelas. Mengapa ia begitu yakin dirinya aman? Dengan nama besar Inoue di belakangnya, siapapun akan berpikir dua kali untuk menyentuhnya. Bahkan musuh sekelas Rizky Adikusuma pun harus pikir-pikir jika ingin bertindak gegabah. Sayangnya, Rangga bukan orang biasa. Konsorsium Inoue memang besar. Tapi setelah level intip psioniknya meningkat dan kemampuan kendali listriknya berkembang pesat, Rangga sudah tidak lagi gentar pada kekuatan apapun yang berasal dari dunia manusia biasa. Ancaman Sakurako baginya bukanlah ancaman nyata. Konsorsium Inoue. Sepertinya itu belum cukup untuk membuatku melepaskanmu. Apalagi kau adalah tunangan Rizky Adikusuma. Kira-kira, apa aku akan melepaskanmu? Bibir Rangga tersenyum lagi. Tapi senyum ini bukan senyum ramah. Ini adalah senyum serigala yang telah mencium aroma mangsa. Identitas Sakurako sebagai tunangan Rizky Adikusuma justru menarik minat Rangga lebih dalam. Membunuhnya mungkin memberi dampak besar, tapi menaklukkan nyamunnya justru akan memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Bagi Rangga, wanita ini bisa menjadi senjata baru dalam permainan besar yang tengah dimulai. Dan Rangga bukanlah orang yang mudah berbelas kasih pada musuh. Terlebih lagi, meskipun ia cantik dan anggun, statusnya sebagai tunangan musuh membuatnya menjadi ancaman langsung. Suci Widyastuti ada di sisinya, dan ia tidak akan ragu bersikap kejam terhadap siapapun yang membahayakan keluarganya. Sakurako, yang semula begitu percaya diri, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dari sorot mata Rangga, ia tak melihat ketakutan atau keraguan. Yang ia lihat adalah niat yang jelas, niat untuk menahannya, bukan membunuhnya. Dan itu menakutkan. Aku putri tunggal konsorsium Inoue. Ayahku bisa menghancurkanmu dalam seminggu. Desisnya, suaranya masih dingin, tapi kini terselip getaran kekhawatiran. Rangga mendekat perlahan, langkahnya tenang namun penuh dominasi. Justru karena itu, kau lebih berguna bagiku dalam keadaan hidup.
Lagi pula, jika aku tahan kau, bukankah itu jauh lebih efektif daripada melepaskan atau membunuhmu? Inoue Sakurako menelan ludah. Ketenangannya mulai retak. Untuk pertama kalinya, ia merasa betul-betul terjebak. Di hadapan Rangga, ia bukan lagi putri konsorsium Inoue. Ia hanyalah seekor burung kecil yang terperangkap dalam cengkeraman elang perkasa. Kalimat itu terasa seperti pukulan sambaran petir yang menghancurkan sisa-sisa harapan di hati Sakurako Inoue. Keyakinannya runtuh, satu persatu, bagai istana pasir yang luluh lantah dihantam ombak. Sebaiknya kau lepaskan aku. Jika tidak, ayahku pasti akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga untuk menghadapimu. Selain itu, segera lepaskan aku. Jika aku tidak tiba di ibu kota besok, ayahku akan datang sendiri ke sini. Dan saat itu, kau harus siap menanggung kemarahan konsorsium Inoue. Nada suara Sakurako mulai goyah. Semula tajam dan penuh ancaman, kini berubah menjadi desakan yang semakin tidak meyakinkan. Ia masih mencoba mempertahankan wibawa, tapi jelas sekali ketakutannya telah merasuk ke dalam tulang belakangnya. Matanya tak pernah lepas dari wajah Rangga. Ia mencoba membaca setiap gerak emosi di raut tenang itu, berharap menemukan celah keraguan, ketakutan, atau bahkan kerendahan hati. Tapi sia-sia. Wajah Rangga tetap dingin, matanya tajam tanpa getaran sedikit pun. Seolah ia adalah batu karang yang tak tersentuh ombak. Saat Sakurako diam, senyum sarkastik perlahan merkah di sudut bibir Rangga. Senyum itu bukan senyum biasa, itu adalah senyum seorang predator yang sudah bisa mencium aroma ketakutan mangsanya. Bagaimana kalau aku menaklukkanmu? Lagi pula, jika tebakanku benar kau masih perawan, kan? Kata-kata itu terasa seperti tusukan pedang yang menusuk tepat di jantung Sakurako. Wajahnya langsung memucat, lebih pucat dari warna kulit aslinya. Matanya membesar, penuh ngeri. Kepanikan melanda jiwa dan raganya. Ketakutan yang mendalam, yang bahkan lebih besar dari kematian, menjalar dalam dirinya. Karena ia tahu arti kata penaklukan yang dimaksud Rangga. Dalam tradisi keluarga Inoue, ada sebuah keyakinan yang sangat kuno namun sakral, seorang wanita Inoue hanya boleh menjadi milik pria yang pertama kali menyentuh tubuhnya. Setelah itu, hidup dan matinya, jiwanya, akan terikat pada pria itu. Itulah hukum tak tertulis yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan itulah yang membuat Sakurako gemetar. Bukan karena takut mati, tapi karena takut kehilangan harga dirinya, martabatnya, dan bahkan masa depannya sebagai pewaris tunggal konsorsium Inoue. Rangga, dengan mata tajam dan pikiran jernih, mengamati reaksi Sakurako dengan seksama. Dari ekspresi wajahnya, ia yakin bahwa rahasia yang diberikan oleh Adam Sentosa adalah benar. Meski awalnya ia meragukan hal ini, kini ia tak punya alasan lagi untuk tidak percaya. Tidak penting baginya mengapa keluarga Inoue memiliki tradisi seperti itu. Yang penting adalah ini bisa menjadi senjata ampuh di tangannya. Namun, Rangga bukanlah pria nafsu semata. Ia tahu betul bahwa Suci Widyastuti ada di sisinya. Ia tidak akan main-main dalam soal kesetiaan. Maka, apa yang ia maksud dengan penaklukan bukanlah penodaan fisik semata melainkan bentuk dominasi psikologis yang lebih dalam. Sebuah cara untuk menjadikan Sakurako sebagai tawanan tanpa darah, sebagai sandera tanpa jeruji. Jangan kira ancamanmu bisa membuatku mundur. Bahkan jika aku benar-benar menaklukkanmu, kau bisa hapus semua ini dengan nyawa dan darahmu sendiri? Aku tidak peduli. Bagiku, kau tetap akan menjadi sesuatu yang rusak. Dan ayahmu pun tak akan bisa mengembalikan segalanya. Mata Sakurako bersinar tajam. Niatnya sudah bulat. Di balik pakaian ketatnya, tersembunyi sebilah pisau kecil, senjata terakhir seorang pembunuh. Jika Rangga benar-benar berusaha menaklukkannya, maka ia akan bunuh diri di hadapannya. Karena ia tahu, meskipun ia mati, Rangga tetap tak akan bisa menikmati kemenangannya. Ayahnya pasti akan turun tangan. Keluarga Inoue pasti akan memberi balasan yang mengerikan. Tapi Rangga tidak gentar. Ia melihat Sakurako seperti melihat seekor ular yang sedang menggonggong meski giginya sudah dicabut. Terlihat berbahaya, tapi sebenarnya tak berdaya. Kau ingin mati? Gumam Rangga pelan. Silakan saja. Tapi sebelum kau ambil nyawamu sendiri, pikirkan baik-baik. Apakah ayahmu akan bangga pada putrinya yang mati sia-sia? Atau malah akan menyesal telah melahirkannya? Kata-kata itu menusuk. Lebih tajam dari bilah pisau. Sakurako terdiam. Tangannya yang menggenggam pisau terasa gemetar. Pertempuran belum dimulai, tapi Rangga sudah menang. Karena inilah seni penaklukan sejati, bukan dengan darah, tapi dengan ketakutan. Langkah pertama telah diambil. Bahkan andai nyawa melayang, Rangga rela dikubur bersamanya. Benar-benar? Sayangnya, kau tak punya peluang. Bila kau ingin mati, itu juga mustahil, sebab aku takkan izinkan. Hahaha. Rangga tertawa keras, seolah ia telah menggenggam suratan nasib. Ia maklum maksud Inoue Yingzi, meski hatinya tak goyah sedikit pun. Tawa itu menyeret angin dingin yang menusuk jiwa. Inoue Sakurako menyaksikan tawa Rangga seperti melihat bayangan iblis berdiri tegak dalam wujud manusia.
Hatinya mulai diliputi rasa tidak enak. Jari jemarinya telah menyentuh gagang pisau tersembunyi. Cepat atau lambat, ia bisa mencabutnya dan mengakhiri hidup sendiri, agar tak jatuh ke tangan Rangga. Ia percaya diri. Dengan kekuatan konsorsium Inoue di belakangnya, bagaimana mungkin Rangga bisa bertahan menghadapi seluruh kekuatan besar itu? Namun saat ia hendak menarik pisaunya, tiba-tiba tangannya membeku. Jari yang semula siap mencelat, kini seperti terpaku dalam es hitam tak terlihat. Bukan hanya jari, seluruh tubuhnya seakan lepas dari kendali. Tak bisa digerakkan sedikit pun. Otot-ototnya beku. Nafas tersendat. Dunia sekelilingnya bergoyang tanpa suara. Bagaimana ini bisa terjadi? Sakurako Inoue akhirnya merasakan ketakutan yang lebih dalam daripada ancaman kematian. Ia bukan pengecut. Sejak muda, ia telah menempa diri dalam jurus rahasia ninjutsu. Mati adalah sahabat yang akrab. Tapi kini, ia merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan, kehilangan kuasa atas diri sendiri. Di hadapan matanya, senyum Rangga melebar. Senyum yang penuh racun dan kesombongan. Kekuatan listrik yang ia miliki telah mengubah tempat itu menjadi wilayah neraka. Di sanalah ia berkuasa. Di sanalah ia menjadi dewa kematian. Wilayah itu disebutnya sebagai area terlarang kematian. Tidak ada yang bisa lari dari sana. Termasuk seorang putri konsorsium Inoue. Lepaskan aku. Aku akan setujui semua permintaanmu. Permohonan itu terlontar dengan suara serak. Wajah angkuhnya luluh lantah. Semburat kemarahan dan kebencian lenyap, diganti rasa takut yang mendalam. Tubuhnya masih lumpuh total. Apapun usaha yang ia lakukan, otot-ototnya tetap tak merespon. Andai Rangga tidak membuka saraf lidahnya, mustahil baginya untuk bersuara. Namun Rangga tetap tenang. Matanya tajam, penuh penghinaan. Mungkinkah? Dan mengapa aku harus percaya padamu? Dalam hati, masih ada satu kalimat yang belum terucap antara dua musuh besar yang ingin ia hadapi. Keluarga Adikusuma berada di peringkat pertama, dan konsorsium Inoue di urutan kedua. Ishio Inoue terlibat dalam kematian orang tua suci Widyastuti. Sebagai laki-laki yang dipercaya menjaga martabat dan dendam suci Widyastuti, Rangga takkan tinggal diam bila mengetahui kebenaran. Apalagi hubungan antara Rizky Adikusuma dan konsorsium Inoue Api dan Minyak. Tabrakan pasti terjadi. Maka, tak ada alasan bagi Rangga untuk mengampuni Inoue. Karena aku Inoue Sakurako, karena aku putri Ishio Inoue. Sakurako masih berusaha berkata-kata, namun ucapan Rangga berikutnya membuatnya terdiam seketika. Tak ada lagi celah untuk bicara. Tak ada lagi ruang untuk harapan. Apakah kau tunangan Rizky Adikusuma? Pertanyaan itu terlontar dengan suara datar, tanpa beban. Namun seperti pedang tak terlihat, kalimat itu langsung menembus jantung pertahanan Inoue Sakurako. Benar. Sangat benar. Ia adalah tunangan Rizky Adikusuma. Identitas itu bagai cincin api yang membakar semua alasan belas kasihannya hingga menjadi abu. Namun Sakurako tidak mudah menyerah. Seperti sambaran petir di langit malam, ia melanjutkan dengan nada tajam. Jangan kira hanya karena kau bisa menaklukkanku, kau bisa mengendalikanku. Bahkan jika kau berhasil menundukkan jiwa ini, aku akan memilih mati kecuali kau berjanji takkan pernah meninggalkanku sepanjang hidupmu. Lagi pula, meski kau kuasai tubuhku, hatiku tetap milik keluargaku. Saat kesempatan datang, kau tetap takkan bisa mengikat jiwaku. Itulah senjata pamungkas Inoue Sakurako. Sebagai putri tertua keluarga Inoue, sebagai salah satu dari sedikit wanita yang disegani di seluruh dunia persilatan Jepang, ia takkan menerima nasib menjadi budak di bawah telapak kaki musuh. Keimanan pada keluarga, biarlah mereka mati, maka keimanan itu pun ikut mati. Apa artinya kesetiaan ketika nyawa sendiri telah habis? Terlebih lagi, dalam situasi genting seperti ini, nilai sebuah keyakinan harus rela dikorbankan demi kepentingan besar. Namun Rangga tersenyum dingin. Matanya bersinar seperti mata ular yang siap menyergap mangsa. Kau pikir aku tidak bisa mencegahmu dari bunuh diri selama sisa hidupmu? Jangan lupa aku adalah seorang praktisi pengobatan. Selama aku mau, kau bahkan tidak akan memiliki tenaga untuk menggerakkan jarimu sendiri. Selama aku bersedia, kau tidak akan bisa melakukan apa-apa, bahkan bernapas pun harus atas izinku. Nada bicaranya ringan, tapi penuh ancaman. Seperti angin malam yang membawa racun. Setelah jeda sejenak, ia berkata pelan, dan untuk mengendalikanmu menurutmu, apakah aku hanya perlu menaklukkanmu saja? Sekali lagi, senyum iblis mengembang di wajah Rangga. Kini, ia bukan lagi pemuda biasa yang bisa diintimidasi oleh nama besar konsorsium Inoue. Ia adalah dewa kematian di wilayahnya sendiri. Inoue Sakurako mulai gemetar. Suaranya bergetar, seolah-olah jiwa kecilnya ingin lepas dari tubuh. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan padaku? Rasa takut dan ngeri memenuhi dada. Andai ada obat penyesalan di dunia ini, ia pasti akan membeli segala stok yang ada. Andai waktu bisa diputar ulang, ia takkan pernah datang sendiri ke tempat ini, hanya karena rasa penasaran semata. Dulu,
Ia dan Rizky Adikusuma adalah kekasih masa kecil. Mereka tumbuh bersama. Dalam pandangannya, Rizky Adikusuma adalah pria sempurna, pemberani, cerdas, dan memiliki karisma yang sulit ditandingi. Hanya pria sepertinya lah yang layak menjadi suami putri Inoue Sakurako. Ia percaya, ketika Rizky pulang kali ini, semua masalah akan selesai. Lalu ia akan kembali ke Jepang, dan menikahinya dalam sebuah upacara megah. Ia telah menjaga dirinya, menjaga keperawanannya, menunggu hingga hari itu tiba. Karena itulah amanah keluarga. Karena itulah janji suci antara dua jiwa. Dan saat itu tiba, Rizky Adikusuma akan resmi menjadi pewaris sah keluarga Inoue. Namun, yang tak pernah ia duga, kepulangan Rizky ke Huasia justru memakan waktu begitu lama hingga ia tak sanggup lagi menunggu. Tanggal pernikahan yang telah mereka tetapkan harus mundur berkali-kali. Akhirnya, kesabarannya habis. Maka, ia bertolak ke Huasia, mencari Rizky sendiri. Sebelumnya, ia juga ingin mengenal lebih dekat pria yang membuat Rizky tampak tak berdaya. Siapakah gerangan orang itu? Dan mengapa sampai-sampai Rizky tak bisa kembali sesuai rencana? Tapi kini, ia sadar. Ia tidak hanya gagal menemui kekasihnya. Ia justru jatuh ke tangan musuh yang jauh lebih ganas. Dalam pandangan Inoue Sakurako, Rangga hanyalah seorang dokter pengobatan biasa. Tak lebih dari itu. Bagaimana mungkin pria seperti dia bisa menjadi ancaman nyata bagi Rizky Adikusuma? Pria yang ia anggap sebagai singa di antara para harimau? Namun kini, rasa penasaran yang semula hanya sekadar ingin tahu wajah musuh kekasihnya, justru membawanya terperosok ke dalam jurang tanpa dasar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Rangga sedemikian menakutkan. Bahkan pembunuhan yang telah direncanakannya dengan matang, tak lebih dari bayangan ilusi belaka. Tidak menyentuh sedikit pun ujung jubah Rangga. Dan yang lebih mengerikan lagi, ia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya sendiri. Mengapa ia tidak bisa bergerak? Apakah ini ilmu sihir? Ataukah sesuatu yang lebih ganas dari teknik rahasia ninjutsu yang pernah ia pelajari? Menyesal? Kini sudah tidak ada waktu untuk itu. Karena rasa penasarannya jugalah, ia sengaja berbohong kepada Rizky Adikusuma. Katanya, ia akan datang kemudian. Padahal rencana awalnya adalah hanya singgah sebentar, bertemu dengan Rangga, lalu langsung melanjutkan perjalanan ke ibu kota untuk menjumpai sang tunangan. Andai ia berhasil membunuh Rangga, maka satu masalah besar dalam hidup Rizky akan hilang begitu saja. Tapi kenyataannya, ia bukan hanya gagal membunuh Rangga. Ia justru tertangkap seperti burung dalam jaring. Kini, nasibnya bergantung pada kehendak Rangga yang seenaknya. Kamu belum tahu, tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku dan aku butuh kepatuhan mutlak darimu. Kalimat itu keluar dari mulut Rangga dengan tenang, tanpa beban. Tujuan sebenarnya telah terbuka lebar. Tak ada lagi topeng yang harus dipakai. Inoue Sakurako kini bagaikan ikan dalam jala. Dan Rangga adalah nelayan yang bisa membuang atau memasaknya kapan saja. Sakurako sebenarnya telah menduga tujuan Rangga. Hanya saja, ia enggan memikirkannya. Karena tujuan itu berada jauh di luar batas kemampuan dan kesediaannya. Rangga kini adalah musuh Rizky Adikusuma. Dan karena itu, alasan utama mengapa Rangga memegang kendali atas dirinya adalah jelas untuk digunakan melawan Rizky Adikusuma. Lebih dari itu, dalam hati Inoue Sakurako terselip firasat buruk yang samar-samar. Ia merasa, Rangga tidak hanya ingin menggunakan dirinya untuk menekan Rizky, tapi juga untuk melawan keluarganya sendiri. Pikiran pertama yang muncul dalam benaknya adalah penolakan keras. Tidak. Ia tidak akan pernah setuju. Seberapapun cintanya pada Rizky, ia tidak akan pernah menyakiti pria itu demi dirinya sendiri. Apalagi sampai merugikan kepentingan keluarga besar Inoue. Sebagai putri tunggal Ishio Inoue, ia tahu betul arti pengorbanan. Tapi pengorbanan itu harus untuk keluarga. Bukan malah merusak keluarga demi kepentingan asing. Aku tidak akan pernah setuju apapun yang terjadi. Desisnya, suara penuh tekad meski gemetar ketakutan. Namun Rangga tidak goyah. Ia sama sekali tidak peduli dengan penolakan itu. Karena ia tahu, ucapan itu hanyalah benteng rapuh yang akan ia robohkan satu persatu. Kubilang aku akan temukan caranya agar kau setuju. Tangan Rangga terulur. Perlahan, namun pasti. Menuju ke arah dada Inoue Sakurako. Dua bukit kenyal yang padat dan hangat seolah menantinya seperti dua bulan purnama di tengah malam gelap. Tapi Rangga tidak langsung menyentuhnya. Ia hanya menggantungkan tangannya di udara, memberi tekanan psikologis yang mencekam. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Inoue Sakurako tak mampu menyembunyikan getaran dalam suaranya. Wajahnya memerah, campuran malu, marah, dan ketakutan. Namun tubuhnya tetap tak bisa bergerak. Di bawah bayang-bayang dewa kematian, Putri Konsorsium Inoue akhirnya tahu arti kata tak daya. Dan Rangga, dengan senyum dingin di bibir, mulai menurunkan tangannya menuju titik takdir yang tak bisa ditolak. Napas Inoue Sakurako semakin cepat mengalir. Naik turun dadanya seperti gelombang laut yang dihantam angin badai.
Belahan dada yang sempurna itu bergerak naik dan turun, seolah dua bukit salju yang tak mampu membendung gejolak jiwa. Dalam diam, kekuatan erotiknya menyelimuti ruangan. Tubuhnya yang dibalut pakaian ketat memperlihatkan lekuk indah yang sulit diabaikan. Ia adalah perpaduan antara kecantikan fisik dan aura bangsawan yang langka. Siapapun yang melihatnya akan tergoda, bahkan jika hati mereka sedingin es. Rangga juga seorang laki-laki. Bukan batu karang yang tidak bisa merasakan desiran nafsu. Menghadapi situasi ini, ia berbohong pada dirinya sendiri jika mengatakan tidak tergoda. Tapi Rangga bukan hanya laki-laki biasa. Ia adalah pejuang dengan kemauan baja yang telah melampaui batas manusia biasa. Dalam hati, ia tahu, godaan sebesar apapun harus dikalahkan. Karena tujuannya hari ini bukanlah untuk mempermalukan, tapi untuk menundukkan. Namun, dalam sekejap, bayangan liar sempat melesat dalam benaknya. Merobek pakaian Inoue Sakurako hingga telanjang bulat, lalu menekannya ke tanah, menjadikannya sebagai tawanan seumur hidup. Tapi pikiran itu hanya sesaat. Seperti kilat yang datang lalu pergi. Ia sadar, waktu tidak bersahabat dengan hasrat. Ia harus fokus. Dan kini, saatnya tiba. Dengan gerakan yang cepat namun tenang, Rangga mendekati tubuh Inoue Sakurako yang masih lumpuh total. Telapak tangannya bergerak seperti ular berbisa yang menjulur dari sarangnya. Pakaian ketat yang membungkus tubuh mulus itu tak mampu bertahan lama. Dengan sekali tarikan kasar, baju bagian atasnya robek, terbelah menjadi dua. Dan dalam sekejap, dua gundukan putih yang megah terpampang jelas. Putih seperti salju pegunungan. Lembut seperti bulu kelinci giok. Jika bukan karena bra putih yang masih membungkusnya, kedua payudara itu akan sepenuhnya terbuka di hadapan mata Rangga. Cahaya emas berkilauan jatuh dari balik belahan dada itu. Sebuah pisau halus, tipis, dan sangat runcing terselip rapat di antara kedua bukit surgawi tersebut. Senjata rahasia para ahli ninjutsu. Pisaunya begitu halus, seolah-olah hanya bisa dipasang oleh wanita yang memiliki bentuk tubuh sempurna seperti Inoue Sakurako. Rangga tahu sebelumnya bahwa di sanalah tempat senjata itu disembunyikan. Maka tujuan utamanya bukanlah untuk melucuti harga diri Sakurako, tetapi untuk merebut senjata yang tersembunyi di sana. Dengan satu gerakan cekatan, pisaunya terlepas. Rangga menangkapnya dengan jari jemari yang kokoh. Sementara itu, Inoue Sakurako hanya bisa memandang dengan rasa malu dan marah yang bercampur jadi satu. Dadanya naik turun hebat, seolah-olah ingin meledak dari tekanan batin yang tak tertahankan. Selama ini, ia menjaga tubuhnya seperti batu giok yang tak ternoda. Bahkan Rizky Adikusuma, tunangannya sendiri, belum pernah menyentuh atau melihat tubuhnya secara utuh. Tapi kini, di hadapan musuh bebuyutan, tubuh suci itu diekspos dengan cara yang begitu memalukan. Meski belum telanjang bulat, penampilannya saat ini lebih menggoda daripada wanita manapun yang pernah Rangga lihat. Pisau emas itu hangat. Hangat seperti kulit pemiliknya. Logam dinginnya telah luluh dalam kehangatan bukit-bukit itu. Rangga bahkan dapat mencium aroma samar wangi kemenyan yang menempel di bilahnya. Taktik penyembunyian yang cerdik. Hanya sedikit orang yang akan mengira bahwa senjata mematikan disembunyikan di tempat sedemikian intim. Andai saja ia tidak waspada, andai saja niatnya sedikit saja goyah, maka nyawa bisa melayang akibat serangan mendadak. Namun Rangga bukan sembarang lawan. Melalui latihan penguatan sel yang intens, ia telah meningkatkan kemampuan kontrol diri ke tingkat yang luar biasa. Andai tidak, siapa tahu apakah ia mampu menahan godaan ini. Ketika ia menggerakkan pisau itu di antara jari jemarinya, sebuah energi spiritual terasa mengalir dari bilahnya. Gerakannya ringan namun presisi, dan setiap kali ujungnya menyentuh udara, cahaya dingin berkilauan menghiasi ruangan. Sebuah senjata yang sangat istimewa. Ujungnya tajam menusuk, logamnya keras melebihi baja biasa. Paduan logamnya unik, seolah diciptakan khusus untuk pembunuh tersembunyi. Ini adalah temuan kecil yang membuat hati Rangga girang. Tanpa ragu, ia menggenggam gagangnya erat-erat. Lalu, dengan satu tusukan cepat, ia mengarahkan ujungnya ke kaca buram kamar mandi dan menikamnya. Cerak! Retakan besar langsung menghiasi permukaan kaca. Serpihan-serpihan kecil berjatuhan seperti salju. Dan dalam sekejap, kaca tebal itu retak hingga ke dasarnya. Inoue Sakurako menyaksikan semua ini dengan mata terbelalak. Ia tahu betul betapa kuatnya kaca itu. Namun pisau miliknya, yang baru saja direbut oleh Rangga, mampu menembusnya secepat kilat. Ia kembali menyadari Rangga bukan hanya lebih kuat secara fisik. Ia juga cerdas, licin, dan penuh strategi. Saat ini, ia bukan hanya ditundukkan secara fisik, tapi juga secara mental. Dan Rangga, ia hanya tersenyum dingin. Matanya bersinar, seolah berkata, permainan belum usai. Kaca itu rapuh bagai daun kering di bawah sentuhan pisau emas. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Dengan satu tusukan tajam, bilahnya menembus hingga ke inti. Rangga bahkan tidak merasakan gesekan. Hanya udara kosong yang menyambut serangan itu. Dan dari sana, ia yakin ini bukanlah senjata biasa.
Tentu saja. Bagaimana mungkin seorang putri konsorsium Inoue memakai benda biasa sebagai senjata? Pisau ini adalah simbol martabat, identitas, dan kekuatan. Pergilah jadi milikku. Tanpa sopan santun sedikit pun, Rangga mengambil pisau itu. Seolah-olah ia merebut nyawa sendiri dari tangan pemilik asalnya. Lalu dengan tenang, ia mencabutnya dari retakan kaca, lalu berbalik menghadap Inoue Sakurako. Aku akan memberimu kesempatan terakhir, ujar Rangga dingin, matanya bersinar seperti mata ular yang siap melahap mangsa. Setuju atau tidak? Jika kau tetap menolak, maka aku akan tunjukkan pertunjukan yang sangat menarik selanjutnya. Perkataannya rendah, tapi penuh ancaman. Di balik suara tenang itu, tersimpan badai yang siap meledak. Dan benar adanya, Rangga telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk menghibur sang putri bangsawan. Tapi semua itu bergantung pada kemauannya apakah ia bersedia menyerah hari ini? Namun Inoue Sakurako takkan pernah menyerah. Bah, kau hanya bermimpi. Lebih baik bunuh saja aku. Karena jika tidak, ayahku dan Tianlei pasti akan datang untuk membalaskanku. Saat itu tiba, bukan hanya dirimu yang akan binasa, tapi juga semua orang yang terkait denganmu. Ia masih percaya pada kekuatan keluarganya. Masih percaya bahwa konsorsium Inoue takkan tinggal diam. Namun ia lupa, dalam genggaman Dewa Kematian, semua ancaman itu hanyalah angin lalu. Sementara itu, Rangga hanya tersenyum tipis. Ia tak menjawab. Ia tak perlu berkata-kata lagi. Yang ia butuhkan hanyalah aksi. Dengan gerakan cepat namun lembut, tangannya bergerak. Pisau emas itu berputar di antara jari jemarinya seperti kilat menyambar langit malam. Lalu, tanpa aba-aba, ia mulai bekerja. Setiap sapuan pisau menggores pakaian ketat yang masih membungkus tubuh Sakurako. Tapi tak satu pun menyentuh kulitnya. Tepat di atas permukaan kain, bilahnya mengiris dengan presisi yang sempurna. Dengan keterampilan dan kontrol energi yang telah mencapai tingkat tertinggi, Rangga mengendalikan setiap gerakan sekecil apapun. Setiap helai kain terpotong rapi, lalu jatuh ke lantai seperti kupu-kupu yang kehilangan sayapnya. Sakurako Inoue hanya bisa terpaku. Hatinya dipenuhi rasa dingin. Awalnya, ia kira Rangga akan membunuhnya. Tapi ternyata, nasib yang lebih menakutkan menanti. Ketika pakaian terakhir jatuh, tubuhnya yang sempurna terbongkar sepenuhnya. Putih seperti salju pegunungan. Lembut seperti giok yang baru saja dipoles. Payudara megah itu berdiri tegak, seperti dua rebung bambu yang lentur namun kokoh. Di bawahnya, paha ramping dan halus menyatu erat. Di tengah, semak harum tersembunyi bak taman rahasia yang belum pernah disentuh. Inoue Sakurako adalah keindahan yang diciptakan Tuhan. Tapi ia juga kecantikan yang bisa membuat para biksu termenung. Bahkan para dewa turun dari surga untuk menyaksikannya. Nafas Rangga sedikit tersendat. Api nafsu yang sempat ia kendalikan kembali menyala. Tubuh wanita ini memiliki daya tarik yang begitu ganas, begitu menggoda, hingga hampir mustahil untuk diabaikan. Namun ia tetap Rangga. Ia adalah naga yang memiliki nilin suci Widyastuti. Siapapun yang berani menyentuhnya, maka dendam Rangga akan menggema hingga 7 generasi. Ancaman Sakurako tentang ayahnya dan Tianlei, itu justru menjadi alasan tambahan bagi Rangga untuk mengakhiri permainan ini dengan cara yang lebih brutal. Kini, dengan tubuh telanjang Inoue Sakurako terbentang di hadapannya, Rangga mendekat. Langkahnya pelan, tapi penuh tekad. Kau pikir tubuhmu bisa melindungimu? Bisiknya, suara rendah penuh racun. Mata Inoue Sakurako membelalak. Tubuhnya masih lumpuh. Jiwa kecilnya gemetar. Dan Rangga, tanpa ragu, mulai menurunkan tangannya menuju titik takdir yang tak bisa ditolak. Rangga berdiri seperti bayangan iblis yang tak terkendali, dada bidangnya naik turun mengikuti irama napas yang semakin deras. Di dalam hati lelaki itu, sebuah api membakar jiwa api hasrat yang lahir bukan dari pikiran, melainkan dari naluri paling dalam seorang manusia. Naluri laki-laki. Naluri pembunuh. Naluri pemilik. Saat itu, Rangga menyadari betapa cepat detak jantungnya. Dan dalam samudera gelap di balik kesadarannya, muncul bayangan liar merobek kain tipis yang menutupi kemilau keperawanan Inoue Sakura, meremas buah dadanya yang ranum dan hangat, melebarkan paha mulus itu, dan dengan ganas menancapkan dirinya sebagai penguasa tunggal atas tubuh perempuan itu. Inoue Sakura, wanita yang telah ditunangkan sejak kecil dengan Rizky Adikusuma musuh bebuyutan keluarga Rangga. Keluarga Adikusuma adalah biang malapetaka yang telah mencabut nyawa orang tua Rangga. Setiap tetes darah keturunan mereka adalah musuh yang harus dibasmi. Setiap hubungan yang berkaitan dengan mereka adalah racun yang harus disingkirkan. Namun, saat ini, niat Rangga bukan hanya soal dendam atau pembalasan. Dalam sanubari yang telah lama mati rasa itu, tumbuh dorongan baru dorongan untuk melampaui batas, untuk meruntuhkan tembok-tembok norma dunia sekuler ini. Ia ingin menjadi badai yang tidak kenal ampun, menjadi pedang yang membelah segala aturan. Tapi ia tahan. Ia tekan semua itu hingga menusuk-menusuk jiwanya sendiri. Bukan karena ragu. Bukan karena takut. Tapi karena cinta.
Cinta pada Suci Widyastuti. Cinta yang diam-diam masih ia simpan dalam-dalam, seperti harta karun yang tak pernah ia sentuh, tapi cukup untuk menghentikan tangannya dari melakukan hal-hal yang tak dapat dimaafkan. Di luar, Rangga tampak seperti serigala lapar yang haus akan daging. Matanya bersinar liar, sorot pandangnya menusuk, membuat Inoue Sakura gemetar ketakutan. Namun di dalam, ia sedang berperang melawan dirinya sendiri. Sementara itu, Sakurako Inoue, yang sempat hilang kesadaran oleh rasa takut dan malu, perlahan pulih. Wajah cantiknya pucat pasi, mata indahnya dipenuhi air mata dan rasa ngeri. Apalagi ketika ia melihat kobaran nafsu yang semakin menyala di kedua bola mata Rangga. Pandangan itu seperti hendak menelannya hidup-hidup. Ia bagaikan kelinci ketakutan di tengah rimba, tapi juga seperti rubah betina yang justru semakin memesona karena ketakutannya. Kekhawatiran yang terpatri di wajahnya justru menambah daya tarik mematikan yang sulit ditolak. Padahal, dalam lubuk hatinya, Inoue Yingzi sama sekali tidak ingin dirinya diperkosa. Ia tidak menginginkan Rangga. Tapi tubuhnya tak lagi bisa dikendalikan. Sebagai keturunan keluarga Inoue, ia telah mewarisi ilmu sihir rahasia yang diturunkan turun-temurun selama 100 tahun lebih. Ilmu itu diajarkan oleh ibunya sejak ia masih kanak-kanak. Ilmu pesona rumah tangga itu membuat tubuhnya selalu memancarkan aura seksual yang membara, bahkan tanpa sadar. Aura itu bukan hanya untuk memikat, tapi juga untuk mempertahankan cinta suami. Konon, tidak ada satupun lelaki dari keluarga Inoue yang pernah berselingkuh. Semua karena pesona warisan nenek moyang itu. Dan kini, Sakurako Inoue, yang seharusnya disimpan utuh untuk Rizky Adikusuma, justru sedang berdiri telanjang dalam genggaman Rangga. Tubuhnya yang belum pernah dilihat calon tunangannya sendiri, kini secara paksa menyerah pada seorang musuh. Tubuhnya tidak lagi taat pada akalnya, tapi pada insting yang terbangun oleh ilmu pesona itu. Penyesalan melanda hatinya bak badai. Jika saja ia memiliki pisau, ia akan menusukkan sendiri ke jantungnya. Tapi sayang, pisaunya kini di tangan Rangga dan ia sendirilah yang menjadi korban. Namun, Rangga tidak langsung bertindak. Ia berdiri tenang, lalu tiba-tiba menyelinapkan tangannya ke saku celana, mengeluarkan sebuah benda logam berkilau. Sebuah ponsel. Apple. Masih yang lama. Ponsel pertama yang ia beli setelah mendapatkan inti sukma beberapa waktu lalu. Meski kekuatannya telah meningkat pesat, Rangga tidak pernah tertarik mengganti alat elektronik itu. Sakurako Inoue awalnya tidak mengerti maksud Rangga. Tapi ketika lensa kamera diarahkan padanya, dan tombol shutter ditekan, barulah ia menyadari niat sesungguhnya dari lelaki itu. Niat yang lebih kejam dari sekadar mengambil tubuhnya. Niat yang akan menghancurkan harga dirinya selamanya. Tidak, jangan. Suara Sakurako Inoue menggeletar seperti daun kering yang diterpa angin dingin. Bukan hanya bergetar tapi juga pecah. Seolah-olah hati kecilnya sedang menangis dalam kesedihan yang tak terperikan. Namun, ratapan itu bukanlah air yang memadamkan api, melainkan bensin yang menyalakan kobaran hasrat lebih hebat lagi. Di balik sorot matanya yang ketakutan, di balik dada yang naik turun dengan napas tersengal-sengal, terpampanglah daya tarik fatal yang bahkan mungkin tidak ia sadari. Puting susunya yang tegang dan gemetar bagai permata yang tertimpa gempa, mengundang birahi yang sukar dikendalikan. Rangga, meski masih memiliki sisa akal untuk menahan diri, mulai goyah. Dalam pelukan aura pesona keluarga Inoue yang telah diturunkan selama 100 tahun lebih, tubuh Rangga perlahan-lahan menjadi panas, darahnya bergolak liar. Irama detak jantungnya semakin cepat, seiring dorongan primitif yang tumbuh bak badai dalam jiwa gelapnya. Hasrat itu kini bukan sekadar desiran lembut, tapi gelombang besar yang menerjang benteng pertahanannya. Sejenak, Rangga merasa ingin melepaskan semua beban, ingin hanyut dalam nafsu tanpa batas. Dan keinginan itu, seperti ular berbisa, mulai merayap masuk ke setiap sudut pikirannya. Benar-benar menakjubkan, ilmu pesona keluarga Inoue ini. Tidak heran jika para wanita dari keluarga itu selalu berhasil memikat hati pria manapun, termasuk suami mereka sendiri. Namun, meskipun api hasrat telah mencapai ubun-ubun, Rangga masih menjaga satu titik kesadaran di dalam jiwanya. Titik terang yang belum sepenuhnya padam. Ia tidak langsung bertindak. Justru, ia mengaktifkan mode perekaman pada ponselnya. Bukan hanya untuk mengambil gambar biasa tapi untuk menyimpan kenangan yang lebih abadi. Dengan gerakan tenang namun pasti, Rangga mencari posisi terbaik agar wajah dan tubuh telanjang Sakurako terlihat jelas. Lalu, dengan pisau di tangannya, ia menusukkan bilahnya ke kaca secara horizontal, menjadikannya sebagai penopang alami. Di atas bilah baja tajam itu, ia letakkan ponselnya sebagai DV sementara yang siap merekam adegan yang akan terjadi. Setelah semuanya disiapkan, Rangga maju selangkah, mendekati Sakurako yang masih berdiri tak berdaya. Inilah saatnya. Bukan hanya untuk menaklukkan tubuhnya, tapi juga untuk membungkam jiwanya. Menundukkan lawan sepenuhnya dalam raga, pikiran, dan jiwa tanpa harus benar-benar menyentuhnya. Metode inilah yang menjadi batas yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Meskipun cinta pada Suci Widyastuti masih mengakar dalam jiwanya, Rangga kini berbeda.
Mentalitasnya berubah. Perlahan, ia mulai melepas belenggu-belenggu lama yang membelenggunya. Ya, ia masih sangat mencintai Suci Widyastuti. Cinta itu adalah satu-satunya cahaya yang tersisa dalam kegelapan jiwanya. Tapi, ia tidak ingin dibatasi oleh dunia. Tidak ingin hidupnya diatur oleh norma atau janji kosong. Keputusan yang ia ambil hari ini adalah langkah besar menuju transformasi diri. Walaupun ada rasa kasihan terhadap Suci Widyastuti di sudut hatinya, Rangga percaya bahwa cukuplah cinta itu tinggal di dalam sanubarinya. Selebihnya, ia ingin bebas. Karena ia tahu, semakin kuat ia menjadi, semakin luas jalan yang harus ia tempuh. Dunia ini akan memberinya banyak pilihan, dan ia harus siap membuat keputusan yang kadang pedih dan tak bisa dimaafkan. Dan saat itulah, ia akan tetap tegak, berdiri di puncak, sendirian. Sementara itu, Sakurako Inoue menatap Rangga yang kini berdiri begitu dekat, hingga ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Air mata malu dan takut mengalir deras dari kedua mata indahnya. Ia sudah mencoba segala cara untuk melawan. Bahkan sampai berpikir untuk menggigit lidahnya sendiri dan mati. Tapi tubuhnya sama sekali tidak merespons. Seolah-olah jiwa dan raganya telah dipisahkan oleh kekuatan gaib yang tidak bisa ia lawan. Namun, meski dalam kondisi demikian, ia masih menyimpan satu tekad terakhir. Ia datang untuk membunuh Rangga. Bukan untuk tunduk padanya. Bahkan jika Rangga berhasil menaklukkan tubuhnya, ia masih memiliki nyawa. Dan nyawa itu bisa ia korbankan kapan saja. Ia tidak akan biarkan Rizky Adikusuma dan keluarganya menyesal karena ia gagal menjaga diri. Tidak. Ia akan tetap berusaha, sampai napas terakhir. Rangga kini tidak lagi berusaha menutupi hasrat yang menggelegak dalam dirinya. Ia telah melepaskan topeng kesopanan, bahkan juga batas-batas akal sehat. Yang tersisa hanyalah naluri liar seorang laki-laki penguasa yang ingin menaklukkan, bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Jari-jarinya merayap pelan, seperti ular yang merambat di dinding malam. Sentuhan itu begitu perlahan, begitu sengaja, hingga setiap inci kulit Inoue Sakura terasa bagai dibakar oleh dinginnya kekuasaan Rangga. Telunjuknya menyusuri tulang selangka yang menjuntai indah, lalu turun ke lembah antara dua bukit ranum yang membuat nafas siapapun akan tertahan. Ketika jari itu mendarat di atas buah dadanya, kulit halus itu gemetar. Seperti disengat listrik. Tubuh Sakurako yang tadinya membeku dalam ketakutan, kini mulai bereaksi tanpa bisa dikendalikan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Getaran yang bukan sekadar takut, tapi juga karena sesuatu yang lebih gelap, sensasi yang asing dan memabukkan. Sakurako Inoue menutup matanya rapat-rapat. Tidak ada lagi jeritan minta tolong, tidak ada lagi desakan untuk melawan. Semua sia-sia. Dalam hati, ia tahu tidak ada satupun pria di dunia ini yang bisa bertahan dari godaan tubuhnya sendiri, apalagi ditambah dengan pesona warisan keluarga yang terus bekerja tanpa henti. Tapi Rangga, pria itu tidak berniat melepaskannya. Malah, tangannya semakin berani. Telapaknya meremas lembut, membentuk ulang keindahan yang lembut dan kenyal. Payudara itu menyerah pada tekanan, berubah bentuk mengikuti ritme jemari Rangga yang tahu persis di mana harus memberi tekanan. Dan anehnya di antara jari-jarinya, terlihat aliran listrik kecil seolah-olah tenaga dalam Rangga bercampur dengan aura sihir keluarga Inoue, menciptakan sensasi yang lebih ganas dari biasanya. Sakurako membuka matanya mendadak. Refleks. Namun yang keluar dari bibirnya adalah erangan rendah, panjang, dan sangat menggoda. Erangan yang langsung membuat wajahnya memucat. Ia tidak percaya. Bagaimana mungkin tubuhnya menikmati sentuhan musuh? Bagaimana mungkin lidahnya mengeluarkan suara seperti wanita yang sedang dimanja oleh kekasihnya? Mata indah itu kembali dipenuhi rasa takut. Tapi kali ini, rasa takut itu bercampur dengan kebingungan yang lebih dalam. Setiap sentuhan Rangga seperti mengirimkan gelombang kesenangan yang tidak bisa ia hindari. Bahkan jika ia ingin menggigit giginya rapat, tubuhnya tetap saja mengeluarkan suara-suara yang mempermalukan. Hatinya hancur. Ini bukan pengkhianatan biasa. Ini adalah pengkhianatan total dari tubuhnya, dari jiwanya, dari harga dirinya sebagai calon istri Rizky Adikusuma. Apalagi saat ia ingat bahwa semua ini direkam oleh ponsel Rangga. Lensa itu tidak hanya merekam adegan, tapi juga mengunci malu itu dalam bentuk gambar dan suara bukti abadi yang bisa dijadikan senjata. Bayangan wajah Rizky muncul dalam pikirannya. Betapa marahnya dia jika melihat video ini. Betapa hancurnya keluarganya. Tapi lebih dari itu, betapa besar penyesalan yang akan datang jika Rizky ternyata lebih marah padanya daripada pada Rangga. Karena ia tidak bisa memastikan apa yang akan dilakukan tubuhnya selanjutnya. Apakah akan terus menyerah? Apakah akan mulai merespon secara aktif? Apakah ia akan menjadi wanita yang dengan sukarela membangkitkan gairah Rangga? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui jiwanya seperti hantu yang tak bisa diusir. Dan yang paling menakutkan, ia tidak memiliki jawaban. Namun, masih tersisa sisa harga diri yang membuatnya bersumpah dalam hati. Aku tidak akan menyerah sepenuhnya. Seberapapun tubuh ini mengkhianati, seberapapun jiwa ini goyah, aku akan tetap melawan. Tapi sayang, tekad itu mulai runtuh.
Perlahan, tanpa sadar, tubuh Sakurako mulai bergoyang mengikuti ritme tangan Rangga. Otot-ototnya melunak, punggungnya membungkuk, dan pinggulnya ikut bergerak seiring desiran kenikmatan yang semakin menggila. Ia seperti ular air yang tak bisa diam, yang mulai berputar dan bergelung dalam pelukan Rangga tanpa bisa menghentikan dirinya sendiri. Napasnya semakin pendek. Jantungnya berdebar liar. Dunia di sekitarnya mulai kabur. Yang tersisa hanyalah sentuhan itu. Sentuhan yang menghancurkan segalanya. Dan tangan Rangga bergerak turun, perlahan namun pasti. Telapaknya yang hangat dan tegas meraba masuk ke balik lipatan paha lembut Inoue Sakura. Jari-jarinya menyusup di antara semak-semak harum yang telah basah kuyup oleh hasrat tak terkendali bukan hanya miliknya, tapi juga tubuh Sakurako yang kini sepenuhnya menyerah pada pesona warisan keluarga dan kekuatan gaib Rangga. Erangan tinggi itu meledak dari tenggorokannya tanpa bisa dikendalikan. Suara itu menggema dalam ruangan kosong, bagaikan gema di lereng gunung yang sunyi. Tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah jiwanya telah lepas dari raga, melayang-layang di udara dingin Gunung Wushan, dikelilingi awan kenikmatan yang memabukkan. Rasanya bukan sekadar nikmat biasa. Ini adalah ledakan jiwa. Sensasi yang melampaui batas kesadaran. Dan semua itu lahir hanya dari sebuah sentuhan jari Rangga. Sekarang apakah kamu bersedia menyerah padaku? Suara Rangga berbisik rendah di telinga Inoue Ingzi. Hangat. Dingin. Menyelusup seperti ular berbisa. Lalu, secara tiba-tiba, jari yang tadi memberinya surga dunia dicabut. Meninggalkan kehampaan yang menusuk. Sakurako hampir saja menjerit protes, tapi ia berhasil menahan diri. Kegigihannya yang tersisa masih cukup kuat untuk membuatnya bertahan. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengatupkan giginya rapat, matanya menyipit, seluruh tubuhnya bergetar karena usaha besar untuk tidak menyerah. Namun air mata tetap mengalir. Bukan dari sakit, bukan dari ketakutan. Tapi dari keruntuhan perlahan sebuah benteng harga diri. Kalau begitu berlututlah untukku. Perintah itu datang tanpa emosi. Namun efeknya seperti sambaran petir di siang bolong. Belum sempat Sakurako bereaksi, tangan Rangga sudah menyambar kepalanya. Tidak kasar, tapi sangat tegas. Tekanan lembut itu cukup untuk membuat tubuh rampingnya tunduk. Lututnya menyentuh lantai dengan suara pelan. Ia berlutut. Di depan Rangga. Seorang putri bangsawan Jepang yang dulunya tak tersentuh, kini dalam posisi paling memalukan yang bisa dibayangkan. Tapi malu itu bukan satu-satunya yang membakar hatinya. Ada sesuatu yang lebih aneh lagi. Saat jari Rangga meninggalkannya, ia merasa seperti jatuh dari langit. Ada rasa kehilangan yang mendalam, bahkan menyakitkan. Seperti kecanduan. Seperti kehilangan napas. Dan bayangan sensasi itu terus menghantuinya. Setiap detik tanpa sentuhan Rangga terasa seperti siksaan. Jangan-jangan pikirkan itu. Aku milik Rizky Adikusuma. Namun, meski berteriak dalam hati, ia tidak bisa menghalau perasaan asing yang mulai merasuk. Perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah kerinduan yang bukan hanya fisik, tapi juga batin. Jika aku terus begini, jika aku menuruti rasa ini, maka bukan hanya tubuhku yang akan ditaklukkan oleh Rangga tapi juga jiwaku. Aku akan menjadi budaknya. Selamanya. Tidak, sama sekali tidak. Desis itu hanya sampai di bibirnya. Di dalam jiwa, pertarungan masih terus berlangsung. Namun di hadapannya, Rangga tidak berhenti. Karena tujuan Rangga belum tercapai. Menaklukkan tubuh? Ya. Tapi ia ingin lebih. Ia ingin jiwa. Ia ingin Sakurako Inoue benar-benar luluh, hingga tidak ada sisa kebanggaan, tidak ada sisa dendam, tidak ada sisa cinta untuk Rizky Adikusuma. Dan saat ini, ia menemukan kesenangan yang luar biasa. Inilah wajah seorang putri bangsawan Jepang yang dulunya angkuh, kini berlutut di depannya seperti wanita jalang. Siapapun bisa dipermalukan. Tapi hanya sedikit yang bisa dibuat tunduk seperti ini. Apalagi wanita ini adalah tunangan musuh bebuyutannya sendiri. Kontras ini memberinya rasa puas yang sulit digambarkan. Sebuah kepuasan yang bukan hanya lahir dari nafsu, tapi juga dari kemenangan. Kemenangan atas dendam. Kemenangan atas jiwa. Dan gerakan tangannya terus berlanjut. Karena permainan ini belum selesai. Masih panjang jalan yang harus ia tempuh untuk benar-benar memiliki Inoue Sakurako. Rangga telah membuka resleting celananya. Suara desis pelan terdengar, bagaikan ular yang siap menyerang. Dari balik selak kain, muncullah sesosok kejantanan yang besar dan ganas seperti pedang tak terkendali yang baru saja dicabut dari sarungnya. Klon itu menjulur keluar, tegak dan berdenyut-denyut, seolah-olah memiliki jiwa sendiri. Ujungnya hampir menyentuh hidung mancung Inoue Sakura, begitu dekat hingga napasnya menghangatkan kulit Rangga. Dari jarak sedekat ini, Sakurako bisa mencium aroma maskulin yang tajam, bercampur dengan sedikit aroma gairah. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun, tapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa memandang alat laki-laki itu dengan mata berkaca-kaca, penuh ketakutan dan sesuatu yang lain. Api hasrat di dalam diri Rangga semakin melonjak tinggi.
Ia bisa merasakan hembusan napas hangat Inoue Yingzi yang menyentuh ujung klonnya, memberinya sensasi yang membuat darahnya mendidih. Ukuran klonnya bertambah besar lagi, seolah tak sabar untuk melepaskan semua beban dendam dan nafsu yang telah lama tertahan. Ah, Inoue Sakura menjerit pelan. Meskipun ia sudah menduga apa yang akan terjadi, saat kenyataan itu benar-benar hadir di depan matanya, hatinya langsung kosong. Kemampuan untuk menahan diri lenyap seketika. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya lemas, seolah-olah ia bukanlah putri bangsawan Jepang, tapi seekor burung kecil yang terperangkap dalam cengkeraman elang pembunuh. Dan klon itu besar. Terlalu besar. Seperti senjata perang yang siap merobek segala benteng pertahanan. Sekarang apakah kamu bersedia menyerah padaku? Rangga masih belum bertindak. Ia memberi kesempatan satu kali terakhir. Tapi suaranya rendah, dingin, seperti pisau yang diselipkan perlahan ke dalam daging. Lalu, ia menambahkan, dan kau harus tahu bagaimana reaksi Rizky Adikusuma setelah melihat video ini. Kalimat itu seperti sambaran petir yang menghancurkan sisa-sisa harapan Sakurako. Rizky Adikusuma. Tunangannya. Lelaki yang seharusnya menjadi pelindungnya. Pria yang selama ini ia simpan keperawanan dan kehormatannya untuknya. Bagaimana mungkin dia mentoleransi adegan ini? Rangga yakin betul. Rizky pasti akan marah. Bukan hanya marah tapi murka. Sampai titik darah penghabisan. Dan Rangga ingin itu terjadi. Karena itulah jebakan yang ia pasang. Jebakan untuk musuh bebuyutannya. Jika bukan karena kekuatannya yang meningkat pesat, Rangga tahu, ia pasti sudah dibunuh oleh Rizky dan Inoue Yingzi sebelum ini. Maka, jika musuh tidak punya belas kasihan, ia juga tak perlu menjadi ksatria. Ia akan gunakan cara apapun untuk membalaskan dendam keluarganya. Untuk membantu Suci Widyastuti merebut kembali apa yang hilang. Apapun caranya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka, Rangga tidak perlu terlalu memperhatikan prosesnya. Yang penting adalah tujuan. Dan dalam hati, ia percaya selama niat awalnya tetap lurus, selama cintanya pada Suci Widyastuti tidak pudar, maka ia tetaplah Rangga meski menggunakan cara gelap. Mendengar kalimat itu, Sakurako akhirnya mulai goyah. Dalam hati kecilnya, ia mulai berpikir untuk menyerah. Tubuh dan jiwanya telah sepenuhnya mengkhianati dirinya sendiri. Semua yang telah dilakukan Rangga, semua sentuhan itu telah direkam lengkap. Tak peduli bagaimana ia menjelaskan, Rizky tidak akan percaya. Dan ia tahu, apa yang akan dilakukan Rangga selanjutnya bahkan lebih tidak bisa ditoleransi. Lebih mempermalukan. Jika Rizky melihat adegan itu jika ia tahu bahwa mulutnya telah menyentuh klon Rangga, pria manapun pasti akan muntah darah karena amarah. Sakurako tidak berani membayangkan kemarahan itu. Akhirnya, kebanggaan dan keteguhannya runtuh. Hancur berkeping-keping. Ia tahu, satu-satunya jalan adalah menyerah. Menjadi milik Rangga, dan menerima kendali penuh darinya. Karena jika tidak ia hanya akan dipermalukan secara paksa, dan tetap menyerah pada akhirnya. Namun, ia terlambat. Keraguannya terlalu panjang. Kesabaran Rangga telah habis. Tepat saat Sakurako membuka bibirnya mungkin untuk menyerah atau memohon Rangga langsung menekan kepalanya dengan tangan tegas. Merayuku? Desisnya dengan senyum dingin. Jangan mimpi. Di bawah sinar rembulan yang samar menyelinap melalui tirai jendela kamar hotel mewah, suasana terasa tegak berat. Di dalam ruangan itu, Rangga duduk dengan tenangnya seperti seekor harimau yang baru saja selesai memburu mangsanya. Pandangan matanya tajam menembus jiwa, penuh kekuatan dan ancaman. Di hadapannya, Inoue Sakurako, gadis bangsawan Jepang yang dulunya angkuh dan penuh harga diri, kini duduk dengan tubuh gemetar, wajah pucat pasi, tak berdaya. Bagi Rangga, semua ini adalah ujian nafsu yang luar biasa. Bukan hanya sekadar hasrat duniawi, tetapi juga soal penaklukan jiwa. Inoue Sakurako, dengan identitasnya sebagai pewaris keluarga besar Inoue, serta sifat keras kepala yang pernah ia tunjukkan, kini telah hancur luluh di bawah telapak tangannya. Kekuatan mental dan fisiknya telah dikuras habis. Jiwa dan raganya terpenjara dalam jerat ketakutan yang tiada akhir. Saat itu, setelah ledakan amarah dan gairah yang meledak-ledak, Rangga merasa puas. Ia seperti samurai yang telah berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya. Namun, baginya, kemenangan tidak cukup hanya dengan menundukkan. Ia harus memastikan bahwa Inoue Sakurako tidak akan pernah lagi berpikir untuk melawan atau kabur. Setelah mandi dan membersihkan diri dari keringat pertempuran batin dan nafsu, Rangga kembali ke ruangan utama. Dengan hati-hati ia mengenkripsi video rekaman yang telah dibuatnya. Setiap detik dari adegan tersebut disimpan rapi dalam laptopnya, sebagai senjata andalan jika suatu hari Inoue Sakurako berani melanggar perintahnya. Inoue Sakurako, kini mengenakan gaun tidur lembut dari bahan sutra tipis, duduk termenung di sudut ruangan. Wajah cantiknya yang dulunya selalu berseri, kini layu tertutup kesedihan. Sosoknya yang ramping dan anggun, kini terasa seperti boneka pecah yang tidak punya nyawa lagi. Ia sudah tidak memiliki kebebasan. Bahkan pikiran untuk melarikan diri pun mulai sirna.
Telah beberapa kali ia mencoba berontak, mencari celah untuk kabur. Tapi setiap kali itu pula, tubuhnya mendadak lumpuh, diguncang rasa sakit yang tak tertahankan. Seolah-olah ribuan jarum menusuk-nusuk urat syarafnya secara bersamaan. Rasa sakit yang bukan hanya lahiriah, tapi juga menjalar ke alam bawah sadarnya. Dan dialah penyebab segalanya Rangga. Lelaki misterius yang datang bak badai, menghancurkan benteng pertahanannya tanpa ampun. Kini, ia menatap Rangga dengan mata penuh ketakutan. Tubuhnya sedikit bergetar saat Rangga duduk di depannya, seperti burung kecil yang ketakutan di bawah bayang-bayang elang pemangsa. Rangga tersenyum dingin. Senyum yang tidak membawa arti baik sedikit pun. Baginya, ini adalah kemenangan mutlak. Bukan hanya menundukkan seorang wanita, tetapi juga menundukkan jiwa yang keras dan sombong. Ia ingin Inoue Sakurako sepenuhnya menjadi budaknya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Dengarkan baik-baik, katanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Mulai sekarang, engkau harus taat pada setiap perintahku. Aku tidak akan mentoleransi pengkhianatan darimu. Jika kau berani melanggar, maka aku akan membuatmu menanggung siksaan yang 100 kali lebih pedih dari apa yang telah kau rasakan. Ucapan Rangga terdengar pelan, tetapi menusuk kalbu Inoue Sakurako seperti pisau belati yang tajam. Hatinya bergidik. Suara itu bukan lagi suara manusia biasa, melainkan bisikan iblis dari neraka yang siap menghancurkan apapun yang ia inginkan. Ya, hanya itu yang bisa ia katakan. Tidak ada pilihan lain. Video itu adalah cambuk yang terus menghantui hidupnya. Selama video itu masih di tangan Rangga, maka selama itu pula ia tidak bisa lepas dari cengkeraman lelaki itu. Bahkan jika ia berpikir untuk membunuh Rangga, niat itu langsung sirna karena ketakutan yang sangat dalam. Membunuh? Ia bahkan tidak berani memikirkannya. Yang tersisa kini hanyalah kepasrahan, keputusasaan, dan rasa takut yang tiada batas. Inoue Sakurako, putri bangsawan yang dulu dihormati banyak orang, kini tinggal bayangan masa lalunya sendiri. Di bawah kekuasaan Rangga, ia telah menjadi budak yang tak berdaya. Tak ada harapan, tak ada cahaya. Yang ada hanyalah gelap dan ketakutan. Dan Rangga, sang penakluk, menikmati setiap detik dari penyerahan itu. Karena inilah yang ia inginkan sejak awal kekuasaan mutlak atas jiwa dan raga Inoue Sakurako. Untuk kemudian, ia akan gunakan wanita itu sebagai senjata pamungkas melawan keluarga Inoue sendiri. Di bawah bayang-bayang lampu kamar yang redup, Inoue Sakurako duduk dengan kepala tertunduk. Kekuatan jiwa yang pernah menggelegar dalam dirinya telah hancur berkeping-keping. Desakan untuk menyerah dan rasa hina yang teramat dalam membuat mentalnya mulai retak. Ia seperti bunga sakura di musim dingin, rapuh dan tak berdaya, diguncang badai tanpa ampun. Ancaman Rangga masih terngiang-ngiang di telinganya bagaikan dentuman gong maut. Setiap katanya menusuk jantung, menghancurkan sisa-sisa harapan yang sempat bersemi. Di matanya, Rangga bukan lagi manusia biasa. Ia adalah iblis, makhluk kejam yang datang dari jurang neraka, siap membalut penderitaan dengan selimut ketakutan yang tiada akhir. Jika engkau berani melanggar janjimu, maka hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Itulah yang diyakininya. Dan karena itu, ia tidak berani lagi menentang. Bahkan niat untuk melawan pun sirna seketika. Hatinya telah menjadi ladang kosong yang hanya ditumbuhi ketundukan dan rasa takut. Rangga, lelaki perkasa dengan aura dingin dan tajam, memandang Inoue Sakurako dengan senyum samar. Senyum yang tidak membawa arti kebaikan sedikit pun. Ia puas. Bukan sekadar menundukkan seorang wanita cantik, tetapi meruntuhkan benteng pertahanan jiwa yang dulu begitu angkuh dan sombong. Adapun video itu, desis Rangga dengan suara rendah namun menusuk jiwa. Selama kau tetap setia padaku, ia tak akan pernah muncul di hadapan siapapun. Namun jika kau hianati aku, maka video ini akan muncul di depan Rizky Adikusuma dan Inoue Ishio terlebih dahulu, lalu disusul oleh seluruh Jepang. Aku akan tunjukkan pada dunia skandal keluarga Inoue yang kau banggakan itu. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.